apa yang perlu kita sampaikan ke masyarakat tentang program ini, sehingga masyarakat itu bagaimana teman-teman yang sepaham, tapi hindari perdebatan. Kalau yang sudah menutup percuma, Ibu informasikan pun percuma. Tapi nanti ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sehingga orang tersebut untuk prolognya membuka hati dulu. Kalau dari awal sudah buka hati itu enak, Bu. Kosongkan gelas, ya, buka hati, terima informasi dulu, karena kita hanya bertugas memberikan informasi. Masalah hasil hidayah itu milik Allah. Karena Allah kan menggerakkan hati hamba-hambanya. Tugas kita aja hanya menginformasikan hasil nanti. Yang penting ikhtiar maksimal dengan dasar ilmu yang benar. Kalau kita menyampaikannya dengan benar, niatnya benar, insya Allah Allah juga berikan izin dan ridhonya. Semoga jadi wasilah jalan rezeki kita bersama. Karena ini untuk dalam arti setiap yang kita temui itu bagaimana teman kita itu kita tolong sebenarnya. Cuma kadang-kadang yang ditolong nggak paham mau ditolong. Indonesia saat ini sudah tidak baik-baik saja loh ekonominya. Betul nggak, Bu? Sudah tidak baik-baik saja. Banyak saudara-saudara kita. Tadi pagi saya jalan-jalan sama tiba-tiba ada depan yang tukang parkir itu bicara panjang lebar, saya hanya jadi pendengar. Itu kehidupannya sangat-sangat memprihatinkan. Jadi Indonesia butuh solusi ekonomi yang modalnya murah meriah, tapi satu-satunya dengan cara berjamaah yang hasilnya bisa berlipat. Istilah kata sholat, kalau sendiri munfarid pahalanya 1, kalau berjamaah 27. Ya, satu-satunya bisnis yang dengan modal kecil hasilnya besar ya dengan berjamaah, karena hasilnya 27 kali lipat. Dan itu sudah dibuktikan oleh Coach Hardy. Kerja 3 bulan 4 bulan, setiap bulannya sudah ratusan juta. Modalnya cuma berapa? 850.000. Kira-kira kalau misalnya amit-amit ya, kalau terjadi kegagalan bikin bangkrut nggak 850.000? Bangkrut nggak orang modal 800.000? Nggak jadi teman kita bangkrut, nggak jadikan kita bangkrut insya Allah. Nginep di Aston semalam. Iya kan? Jadi insya Allah ini bisnis yang luar biasa, hasilnya luar biasa, dan baru pernah ada bisnis yang sefenomenal ini, kelasnya dunia lagi. Ya, jangan malu bertanya. Nanti kalau memang belum paham tak bikin skema, ada skema organisasi yang juga Ibu harus paham. Dan nanti 3 bulan ke depan Ibu yang tampil di sini. Kan udah diamond, Bu. Karena gini, bisnis network itu bisnis pendidikan. Pertama Ibu itu di sini belajar, selanjutnya ngajarin. Dan tadi ini beliau dosen di Unsud, beliau dosen di IAIN. Nah, beliau mungkin 6 tahun lagi nggih Pak? 6 tahun lagi pensiun. Kalau Pak Joko berapa tahun lagi? 10 tahun lagi pensiun. Tapi di Life Good nanti 1 tahun ke depan pensiun jadi dosen. Kalau di Unsud pensiun berhenti jadi dosen. Beliau juga sama tadi. Nanti 6 tahun ke depan beliau pensiun dari dosen di UIN. Nah, di Life Good nanti 1 tahun pensiun malah jadi dosen. Ya hebatnya Life Good gitu loh. Karena nanti gini, begitu Pak Joko sama Pak Saifuddin sudah diamond, tugas beliau sudah nggak ada jualan, nggak mikirin jualan, nggak mikirin apa jualan toko yang nggak perlu, jualan produknya apa lagi. Tugas beliau hanya jadi dosen, ngajar orang di mana-mana untuk bisa sukses. Gitu, tugasnya hanya itu. Jadi nanti sampai akhir hayat beliau jadi dosen dan pahalanya mengalir terus. Kenapa? Mensukseskan ribuan jutaan orang nantinya insya Allah. Gitu. Jadi Ibu juga nanti sama. Ibu sekarang jadi apa, Bu? Enggak, keseharian? Nah, kan nanti lulus pensiun berapa kali lagi? Nah, Ibu 4 tahun lagi pensiun jadi guru, 1 tahun di Life Good pensiun jadi dosen. Kan keren kan? Hanya di Life Good yang bisa begitu. Ya, kalau kita lihat
yang ada di apa ya, selama ini saya lihat di grup-grup itu emak-emak loh rata-rata. The power of emak-emak itu kalau sudah action nggak bisa dibendung. Serius itu. Di Pantura itu usia 64 tahun, 67 tahun, nenek-nenek semua itu. Ada satu yang pensiunan ya, pensiunan usia udah 64 atau 67. 1 minggu bonus fee marketingnya, sponsornya berapa juta ya Marit? Yang 11 juta apa yang 4 juta ya? Itu ada itu 4 juta ya? 4 juta 1 minggu ya? 1 minggu bonus sponsor atau fee marketing dia jualan lapaknya itu 4 juta. Kan keren banget itu. Dikerjakannya sambil masak lagi itu. Nah, kita akan bedah bagaimana beliau-beliau itu punya semangat, apa yang menjadikan kita menyampaikan sesuatu itu jadi tertarik. Karena di Banyumas itu 90% itu anti MLM, ya, anti bisnis malah ya. Kayaknya suruh mikir sesuatu yang berbeda itu apa ya istilahnya, berat banget itu. Untuk berubah itu susah. Untuk berubah dari pola hidup yang lama, dari subuh sampai dari bangun subuh sampai tidur lagi, yang dilakukan itu saja rutinitasnya. Betul nggak? Kira-kira nasibnya berubah nggak? Ya cuma bikin status action, enggak ditawarin bisnis, aku nggak bisa, itu begini, itu sulit, itu bukan apa namanya, pokoknya saya nggak punya modal, saya nggak bisa. Betul nggak Bu? Belum dicoba sudah mengatakan nggak bisa, apa namanya, sudah ya males. Kawan-kawan kita di luar sana kalau suruh jualan itu apa gitu MLM itu suruh ya MLM itu sebenarnya MLM-nya dulu udah takut dulu dengan apa, dengan MLM. Tapi Ibu bisnis yang lain selain MLM takut nggak? Contoh yang ringan-ringan saja, jualan baju, terus apa lagi yang kira-kira dalam benak Ibu kalau pensiun mau jualan apa? Ya ini, ikut itu apa namanya, ya beliau memang hebat, barang bekas saja beliau bisa jual gitu loh. Apalagi nih loh, Live Good, barang bagus bergaransi. Ya please, beliau pasti sangat-sangat bisa menjual. Ini ada yang keren kan Bu, beliau luar biasa, barang bekas saja bisa jadi duit. Iya, keren. Saya salut. Saya kenal lama beliau dan saya salut. Barang bekas saja bisa jadi duit kok ya. Apalagi ini Live Good, barang bergaransi gitu loh. Keren. Makanya beliau juga langsung begitu tawaran ini nggak banyak penolakan, langsung oke gitu. Kenapa? Saya barang bekas saja bisa jadi duit, apalagi ini barang bergaransi gitu ya. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di luar sana itu satu, ketakutan dulu, belum langkah sudah takut gagal, takut kita nggak bisa dan sebagainya. Ketakutan itu yang harus apa namanya, mungkin Ibu buka mulai pola pikirnya dulu. Jadi jangan langsung tawarin gitu juga jangan. Pengen bisnis apa? Jadi ada pendekatan untuk teman-teman. Memang nanti juga Pak dosen ada semacam mata kuliah open mind gitu. Jika membuka wawasan untuk memulai itu jangan takut gitu. Jangan takut gagal, jangan takut sesuatu yang belum terjadi. Dan di masyarakat kita tuh mentalitasnya karena dididik dari kecil. Kamu mau besar mau jadi apa? Mindsetnya tertanam itu kerja, betul nggak? Yang ada di dalam alam bawah sadar itu cari sesuatu ke depan. Kalau dewasa adalah cari kerjaan. Itu 90%. Sejak dari TK, SD, SMP, SMA, kalau ditanya kan pasti gitu. Cita-citanya rata-rata ditanya adalah dunia pekerjaan. Jarang membekali anak-anak kita bagaimana nanti ke depan menjadi seorang bisnis. Makanya di Indonesia itu krisis pebisnis gitu. Nah, apa sih bedanya bisnis sama dagang? Nah ini biasanya teman-teman yang mentok gitu, yang mentok dalam arti cari kerjaan susah, saat ini cari susah, dipecat, dapat di PHK ya dari perusahaan,
dapat pesangon, nyari kerjaan lagi susah. Akhirnya apa? Dagang. Betul nggak? Dagang seadanya dagang. Yang tadinya dia tidak, namanya dagangan butuh modal beli produknya, sewa tempatnya. Betul nggak? Sewa tempat kalau di pasar kira-kira ukuran besar segini sih kegedean. 3 kali 4 berapa Bu? Di pasar 10 juta, 15 juta sekitar itu ya Bu ya. Setahun ya Bu ya. Setahun antara sekitar 10 sampai 15 juta. Kalau di pasar Wage itu sekitar 30 ke atas sampai 50. Itu belum ada dagangannya. Betul nggak? Belum ada dagangannya, ya, belum ada yang ngelola karyawannya. Nah, untuk ngisi dagangan, kalau dari uang pensiun kadang-kadang ada yang lebih, ada yang pas. Kalau kurang, biasanya dagang-dagang seperti itu saya ngalami fase selama 30 tahun. Sejak semester 1 kuliah itu sudah bisnis konvensional, dalam itu bisa lepas sendiri, tapi itu tadi. Yang tadinya hanya modal 2 juta, kurang modal, pinjem. Dikasih orang tua sertifikat yang dari hutang 2 juta terus dan terus meningkat. Ya belum betul, tokonya tambah-tambah terus, tapi hutangnya juga bertambah dan bertambah. Dan jujur saya katakan, ini boleh ditanya, silakan sore ke pasar. Tokonya masih buka, kiosnya masih buka karena dia masih dipercaya bank. Ini real kejadian, real apa namanya, kenyataan di lapangan. Begitu bank sudah bermasalah, tinggal waktu saja dia akan gulung. Dan begitu sudah tidak bisa nyicil, dagangannya habis, duitnya juga nanti akan habis. Kalau sudah tidak dipercaya oleh bank. Biasanya begitu udah habis, top up naik lagi, hutangnya tambah lagi. Dan itu real kenyataan yang ada di dunia perdagangan konvensional saat ini, terutama di pasar. Nah, makanya saya alhamdulillah, berarti Maret persis 2 minggu atau seminggu sebelum puasa, saya dikenalkan sebuah perusahaan yang begitu luar biasa, yang selama ini saya anti MLM. Saya punya perusahaan MLM, tapi anti MLM jadinya 3 tahun saya dakwah anti MLM, terutama yang tadi karakternya binari atau ponzi. Karena satu persis di mana letak pelanggaran syariatnya. Jadi Ibu saya kenalin dulu. Ini beliau Tim Miller. Tim Miller ini beliau cacat, lumpuh, di kursi roda, dan tunawisma. Cacat, lumpuh, tunawisma. Tapi 1 tahun ini, dia udah 1 tahun, berarti 1,5 tahun lah, belum ada. 1 tahun lalu itu beliau ini lumpuh, ya, di kursi roda, tunawisma. Tapi sekarang beliau dalam 1 tahun sebulan 1,4 miliar dari Live Good bayarannya. Pengen nggak Bu? Lumpuh loh ya, lumpuh di kursi roda, tunawisma. Nah, Ibu pekerjaan mulia jadi guru, ya kan? Pak Joko jadi dosen, Pak Saifuddin jadi dosen. Beliau tokoh masyarakat, sehat. Kalau dalam 1 tahun ke depan tidak bisa ngikutin jejak Miller, berarti bisa tadi malas belajar, malas bergerak, malas silaturahmi. Itu loh, ada 3 poin. Malas bergerak, malas belajar, malas silaturahmi. Ini 3 poin ini. Belajar dan silaturahmi ini 2 poin. Ini. Kalau kita sudah kena penyakit malas, doa kita minta di Sukumar Jika juga berlindung dari kemalasan dan kepikiran. Nggak ada, betul nggak? Doa berlindung dari kefakiran, itu kita hanya minta berlindung dari kekikiran dan kemalasan. Kemalasan macam-macam, malas belajar, pokoknya malas bergerak, malas silaturahmi, dan malas-malas yang lain. Jadi kita jangan sampai 1 tahun depan tidak bisa ngikuti jejak beliau. Sekarang dari bonus yang 2% dunia aja, sebagai Coro Diamond,
364 juta. Coba. Kerjanya beliau jadi dosen hanya yang beliau lumpuh, coba. Sekarang jadi miliarder. Kalau Allah berkehendak nggak mungkin mau beliau tunawisma aja. Apalagi kita loh yang dikasih karunia sehat. Kalau tinggal kemauan kita aja, minta sama Allah, semoga ini menjadi berkah, barokah dan berlimpah. Nah, ini itu aja kuncinya. Nah saat ini, yang ini berarti melalui ini Sisil, Belgia nih, ibu rumah tangga tulen, ini beliau. Nah yang masuk pertama kali di Indonesia adalah beliau Dokter Sugeng. Beliau udah diamond dan saat ini dia udah ratusan juta, udah pensiun, dan sekarang dokter tapi jadi dosen. Ngajar teman-teman di Live Good tiap malam Selasa dan malam Jumat. Beliau jadi dosen kita, ngajar. Jadi beliau tidak akan pernah pensiun insya Allah. Dan terus berkaya, pahalanya ngalir terus, mensukses orang se-Indonesia. Bahkan dunia, karena di mana-mana banyak beliau. Terus yang ini lagi, yang sekarang jadi di atas saya ini namanya Coach Hardy. Yang kemarin kesini, bulan ini udah diamond ya sekarang, bulan ini udah diamond. Bulan depan beliau sudah passive income. Tapi beliau mendedikasikan dirinya untuk terus berkarya, mengajari orang untuk sukses. Pahalanya insya Allah mengalir terus juga. Dan saya berharap jejak beliau jenengan ikuti. 1 tahun ke depan jenengan jadi dosen semua. Ya, bisa ngajari banyak orang, bermanfaat buat banyak orang. Karena sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaat untuk orang lain. Dan di Live itu tempatnya. Makanya pelajari semua yang ada di Study Group, pelajari. Karena untuk sukses harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu insya Allah. Next. Nah ini. Live mengubah hidupku dan akan mengubah hidup banyak orang. Kuncinya tetap rendah hati. Walaupun nanti ibu bapak sudah tiap bulan 350 juta ya harus tetap rendah hati. Jangan. Biasanya kalau kan banyak ini. Biasa nggak pegang uang gini. Ibu gini, afirmasi bareng ayo, afirmasi bareng. Ibu pernah pegang duit 1 miliar? Bapak pernah? Serius tuh, afirmasi. Nanti malam afirmasikan jenengan ikuti jejak beliau. Sebulan buka rekening 1,5 miliar. Jangan nanti buka rekening kaget pingsan malah bablas. Ini serius karena ini udah ada contohnya. Beliaunya cacat, tunawisma aja bisa sukses. Sebulannya sekarang 1,5 miliar dan itu nggak bisa dihentikan Bapak Ibu, nggak bisa dihentikan. Iya, bisa tim Miller jangan dikirimin duitnya, nggak bisa, itu sistem masuk terus ke akun beliau. Jadi di Live ini kalau panjenengan fokus 1 tahun ke depan kau sampai diamond untuk menjadi orang kaya, nggak ada yang bisa mencegah Bapak Ibu. 1 miliar ini bulan apa? Udah bulan lama ini, bulan apa nih? Udah lama. Sebulan 1 miliar 218 sebulan. Tunawisma ini kayak gini nih mana nih? Ya sebelum masuk Live Good, tunawisma lumpuh nih. Tunawisma sebelum masuk Live Good. Hanya dalam 1 tahun. Nah kita afirmasikan, gak usah muluk-muluk ya, gak usah muluk-muluk sampai miliar-miliar. Taruh kata Ibu, kalau Ibu sebulan tahun depan tiba-tiba ini real, ini saya sedang tidak ngajak jenengan itu ngoyoworo enggak. Saya berpikir untuk open mind bahwa sesuatu di bayangan itu bisa. Jangan sampai jenengan nggak punya bayangan akan menjadi seperti beliau. Beliau tunawisma loh Bu. Ibu pekerjaannya mulia, jadi guru, beliau jadi dosen, harusnya bisa lebih cepat dari beliau. Tinggal apa yang beliau lakukan duplikasi. Beliau menyebar ininya melalui Facebook Ad dan lain sebagainya. Pelajari itu. Ikuti jejak beliau, apa yang beliau lakukan. Dan nanti akan disampaikan oleh saya, oleh Coach Hardy dan teman-teman. Apa yang beliau lakukan,
saya juga akan lakukan. Nggak usah mikir yang belum dilakukan, belum sukses. Ini beliau tunawisma bisa melakukan itu. Berarti saya sehat. Alhamdulillah Allah kasih rezeki luar biasa. Saya bukan tunawisma, harusnya bisa lebih dari beliau. Sepakat nggak, Bu? Sepakat dong. Karena beliau aja bisa. Beliau manusia, makanya juga sama. Apalagi notabene beliau seorang tunawisma, nggak punya ruang meeting seperti ini. Pak dosen, relasinya banyak juga, ilmunya sudah juga mumpuni. Beliau juga sama, harusnya juga bisa lebih dari beliau. Tinggal ayo duplikasi apa yang beliau lakukan. Sepakat ya? Tapi afirmasikan dulu, jenengan 1 tahun sudah punya segini nih, nggak main-main dong. Afirmasikan jenengan 1 tahun ke depan dapat bonus 1 miliar. Loh, ini serius ini nggak main-main. Apalagi ibu rumah tangga, nggak mungkin. Jenengan nolak sendiri tuh. Allah mau kasih jenengan, tapi jenengan malah nutup. Gitu, buka aja. Itu masalah. Allah maha kaya, betul? Yakinin dulu. Allah maha kaya, Allah maha lihat, Allah maha kasih, Allah maha sayang. Tinggal kitanya saja. Allah lihat nggak kita saling ngapain? Lihat nggak? Allah lihat nggak bahwa dari jauh-jauh mana Kamangkon datang ke sini? Allah lihat nggak? Lihat. Beliau dari mana tadi? Maluku gitu. Dari Ambon ke sini Allah tuh lihat, oh si hambaku sedang ikhtiar. Itu Allah lihat. Oh sungguh-sungguh. Oh ini main-main. Itu oh ini nggak percaya, ya gitu. Oh lu tahu ini hambaku nggak percaya, ya udah kasih deh. Ini serius loh. Wah ini hambaku mau dikasih uang malah nggak percaya gitu. Tinggal pelajari apa yang beliau lakukan. Ikuti aja jejaknya beliau. Oh Facebook Ad, oh Instagram, oh TikTok, oh begini, oh begitu. Ikuti aja. Nggak usah nyari yang aneh-aneh yang tidak dilakukan, yang belum tentu juga ada hasil. Kita ikuti jejak yang sudah pasti ada hasilnya. Di sini paham Ibu? Ikutin aja. Udah terafirmasi belum? Bulan depan, tahun depan 2025 saya punya penghasilan berani nggak? Berani nggak? Ini masalah kok gratis kok Bu. Saya nggak suruh bayar loh. Punya dream apa? Nah nih, kamu tanya, what is your dream? Karena gini, banyak orang hidup gak punya impian, Bapak Ibu. Betul nggak? Ibu pengen masuk surga? Surga apa? Kan nggak ngerti ya kan? Berarti hanya kepingin masuk. Saya kepinginnya Jakarta mana? Nggak tahu. Serius? Udah tahu caranya masuk ke surga Firdaus? Belum. Ibu kepengen punya penghasilan 1,2 miliar? Ingin tahu? Sudah tahu caranya? Belum. Kepengen tahu caranya? Ikuti Live Good. Sudah ada contohnya. Siap Ibu? Ya, jadi afirmasikan, yakinkan diri bahwa tahun depan 2025 Ibu bisa berpenghasilan 1,2 miliar. Duh. Taruh kata Allah, pantasnya hambaku kayaknya setengah percaya, setengah wae lah. Lah serius. Dia percaya ini mau 10%. Ya wis 10%. Ya, tingkat kepercayaan Ibu seberapa persen nanti Allah akan kasih. Betul nggak? Tingkat kepercayaan Ibu kepada diri sendiri itu doa Ibu Allah. Tingkat kepercayaan Ibu tahun depan dapat 1,2 miliar, tapi kepercayaannya hanya 10%, Allah akan kasih hanya 10%. Oh, Ibu percayanya 50%, Allah akan kasih 50%. Karena semua apa yang, karena gini, Allah bersama prasangka hambanya. Kalau saya yakin saya bisa, nggak mau yoro, tim Miller aja bisa, saya harus bisa. Gitu. Dia manusia, saya manusia. Gitu. Ilmu bebas. Facebook Ad ada, Instagram ada, ya, YouTube ada, semua media sudah Allah sediakan yang ada di HP Anda. Di HP kita tuh ada semua. Semua media yang Tim Miller lakukan ada semua di HP kita, sama, nggak ada beda. Ya, terus di Amerika terus di HP-nya beda nggak? Sama saja. Jadi yakinkan dulu, soal nantinya Allah kasih berapa itu urusan ranahnya
Allah kita tidak kuasa. Tapi kita kuasa untuk mengubah nasib kita ke depan. Tinggal kita bagaimana upaya kita. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Itu kata para pengusaha, para networker begitu. Ya harus gitu.